Sampeyan ngerokok. Nggih, sampeyan rokokan. Sampeyan sumet. Kopi ae koyo Mongol ngono, Badri. Kopi ae kok Mongol. Penjajah. MBK Mas Patri ganteng. Gua apa yang paling manis? Buadri. Taruh Badri. Taruh. Baru. Berapa? Ini Belum. Burupan. Ini Mas aja yang punya MBK nih Mas Patri. Ini Patri. Ada yang mau mondok. Alhamdulillah temannya Lazu itu Royhan. Royhan itu punya nama yang sangat keren, Lazu Wadri. Ya. Namanya Sanusi. Dia dulu pernah tidur di sini satu hari, merasakan ketenangan dan bisa berjamaah. Itu merupakan sebuah poin bagi dia. Nggak tahu, namanya Sanusi. CB ya. Boten. Ya semoga bila. Mulai saya berharap santri Al-Azhar ini bikin status yang pondok Al-Azhar itu ya. Sampai dapat satu anak, sampai tidur anak tadi sholat jamaah, sampai oleh pahala sholat jamaah. Mantala ala khairihi, siapa yang menunjukkan kebaikan maka pahalanya seperti yang dia kerjakan. Jadi, makanya kita status WA itu harus kita buat kebaikan. Sampean gak tahajud tapi sampean edukasi pahala tahajud nang status WA. Dilala nang sing maca status WA terus dhek oleh hidayah terus tahajud. Sampean turu tapi berkait sampean maca status tahajud mang areke tahajud. Itu sampean oleh pahala tahajud. Itu satu orang dan yang sing sampean yang ada di WA sampean 100 orang. Yang mengamalkan tahajud berkat status WA sampean 6 orang lah. Lumayan kan 6%-nya dari 100. Atau sampean bikin status bola. Jangan lupa nanti malam lihat bola. Prancis Spanyol jam 2 malam. Terus jangan lupa tahajud. Kan baik kan ya kan? Iya kan? Terserah sampean. Sebelum lihat bola tahajud atau babak kedua istirahat tahajud, terserah. Jangan. Saya dulu ketika lihat Liga Champions jam 2 malam itu nggak dimarahin sama apa, malah dikasih tasbih. Cekak nganggur sampai moco zikir, membaca sholawat, beristighfar, pindah bal-bal sholawat Muhammad bal-balan sholawat. Sih biar nggak muspro. Kalau kita lihat bola kan malaikat bingung. Catat pahala atau maksiat ini kan. Pahala ya gak ono kebaikan, maksiat juga maksiat. Tapi kalau sampai lihat bola sambil zikir Allah astagfirullahaladzim. Malaikat itu jelas, oh ini istighfar, war iki maca sholawat. Padahal ya ambek delok. Gue nek jagone kalah kegulat innalillahi wa inna ilaihi. Halaman pinten Mbak Anam? 82. Pokoknya yang dilarang bal-balan itu totoan. Haram ya. Ngerti totoan? Apa? Taruhan, ya taruhan. Atau judi.
Di semisal As'ad jago Prancis, Mas Aziz iki Spanyol. Ngepur, sing sapa sing ngepur terserah mbok Prancis ngepur siji. Dilala kalah kok Aziz bayar nang As'ad. Itu yang nggak boleh. Karena ada pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Qala mu'alifu wa nafa'ani wa bi'ulumna fitarani amin amin ya rabbal alamin. Qala tawassalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha saat temen Gusti Allah iku harrama ngaromake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Ukukul ummahati ing wani marang ibu, durhaka kepada ibu orang tua, wa'dal banati mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup. Paman ala nyega wahati lan jaluk wakari halan sengit lakum marang sira kabeh kila ing akeh umpamane wakola kila wakola jarine jari bakal rotas soali dan akeh takon wa ido atal mali lan yakni aki bondo boros sampeyan catet sampeyan eling-eling Kanjeng Nabi dawuh innallaha harrama alaikum sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian satu berani kepada orang tua khususnya ibu berani atau durhaka kepada ibu bahayai anak berani sama orang tua itu akan diberikan oleh Allah keturunan-keturunan hati yang jelek, hatinya elek. Pinter tapi nek hatinya elek, percuma. Sampean bakal punya anak, nggih. Sampean pengin anak sampean soleh, pengin sampean anak sampean apik, syaratnya siji sampean saiki kudu ngapiki wong tuwa lho. Biru apa aku, biru apa aku. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya nanti dia akan mempunyai anak yang berbakti kepada orang tua. Maka Sayyidina Umar mengatakan kalau ada orang sukses jangan tanya sahabat-sahabat, tanya dua hal, siapa ibunya, siapa istrinya. Karena di balik orang yang sukses pasti itu ada ibu yang mendoakan atau mendukung. Dan di situ juga ada pasangan hidup yang mendukung, menopang kesuksesan seorang laki. Mulane sampean sih masih mempunyai pintu surga yaitu berupa orang tua. Muliakan, hormati, maka nanti sampean akan mempunyai anak yang berbakti pada sampean. Sebaliknya ketika ada anak kok berani sama orang tua, maka dia kalau punya anak itu akan berani kepada orang tua. Apa yang sampean lakukan kepada orang tua sekarang, itu nanti balasannya besok sampean punya anak. Intinya gini, sampean nek ingin dua anak soleh, saiki kesempatan sampean nyelengi. Ngapiki wong tuwa, hormati wong tuwa, nyenengno wong tuwa. Minimal. Jangan pernah membuat orang tua menangis, sedih. Risiko. Nomor 2, mengubur bayi perempuan dalam keadaan hidup. Dulu zaman sebelum Rasulullah, orang Quraisy itu kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena termasuk aib. Jadi dulu wanita itu nggak ada harganya. Ketika Rasulullah datang, Rasulullah menjunjung tinggi martabat dan kehormatan seorang perempuan. Bahkan di hadis itu barang siapa punya anak perempuan, maka dia akan masuk surga. Nomor 3, perkara yang diharapkan oleh Allah adalah tidak mau memberi
dan suka meminta-minta. Jadi ketika ada pengemis jangan sampai bentak, jangan sampai hardik. Itu semua termasuk larangan Allah. Nomor 4, wakariha lakum kila wakola. Allah tidak suka kepada orang yang banyak bertanya. Wakariha lakum kila wakola. Allah tidak menyukai orang yang bicara tidak ada sumbernya. Jari ini jari. Nah, katanya kata, nggak ada referensinya, nggak ada footnote-nya. Kalau skripsi itu footnote-nya, Badri. Ya, nggak ada sumbernya. Jari ini jari, wong nek ngidu ngarepe lawang, jutune nggak teko. Jadi setiap sesuatu yang sumbernya nggak jelas, jangan diikuti. Kemudian nomor berapa tadi? Sekarang nomor 5. Wakathratu soal, banyak bertanya. Saya teringat cerita orang-orang Israel itu. Zaman Nabi Musa itu disuruh mencari sapi. Nah, itu orang-orang itu yang disuruh ditanyain, sapi yang jantan apa betina? Kan perintahnya disuruh cari sapi. Kalau kita kan wis anggere sapi pokoke mbah jantan mbah betina. Takok, jantan apa betina? Betina. Sing warnanya abang tak putih ngono. Kan takok kan. Ribet. Mulane sampai nek dikokon niku kon salat niku salat ae. Kasih khusyuk wis pokoke salat. Jadi ketika ada perintah atau pertanyaan, banyak pertanyaan itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kecuali kalau nggak paham, nggak apa-apa. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Kalau ada kajian ilmu, terus sampai ada sesuatu yang menjanggal, tanyakan. Maksudnya banyak bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kemudian terakhir wa idha'atul mal, menyanyiakan boros harta. Pun nggih paham nggih, eling nggih. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, satu, durhaka kepada orang tua atau ibu atau ayah. Kemudian mengubur bayi perempuan hidup. Kemudian nomor 3, apa sih? Mengadik pengemis. Kemudian berkata jarini tanpa ada referensi atau sumber yang jelas. Kemudian banyak bertanya sesuatu yang tidak kaedahnya. Kemudian terakhir boros pengeluaran. Nanti salah satu rumah tangga nggak berkah itu ada 3. Khianat, kemudian pemborosan harta, kemudian zina. Jadi sampai nek rumah tangga binjing, nek wis nikah, amin. Jangan sampai 3 ini sampai lakukan. Jadi yang pertama khianat, zina, kemudian pemborosan. Hindari 3 ini, maka rumah tangga sampai naga berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kok ono rumah tangga kok congkrak, berengkrengan, uring-uringan, gak rukun,
maka mungkin suami atau istrinya ini melakukan salah satu dari 3 perkara ini. Dari satu hadis ini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Faqala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yudni al-mu'min fayadu'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas wa yuqarriruhu bidunubihi fayaqulu ata'rifu dan bakada fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsi annahu qad halaka qala fa inni qad sadartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum tsumma yu'ta kitaba hasanati biyaminihi wa ammal kafir wal munafiq fayaqul asyhad haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Artinya nanti orang-orang mukmin itu diberikan oleh Allah maghfirah dan kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang mukmin itu tanya, "Kamu tahu dosamu ini, dosamu ini, dosamu ini?" Orang mukmin tadi menjawab, "Ya, nggih. Kula ngertos dosa-dosa yang kula saya pernah lakukan." Dan orang mukmin merasa malu kepada Allah. Namun Allah berkata, ya, aku mengampuni dosa-dosamu. Orang-orang mukmin dosanya ditutupi Allah ketika di dunia dan di akhirat diampuni dosa-dosanya. Jadi kita ini termasuk salah satu rezeki yang Allah berikan. Allah tidak membuka aib-aib kita. Allah tidak memperlihatkan dosa-dosa kita ketika kita sendiri. Ini termasuk salah satu rahmati Gusti Allah. Mulai sampai ketika minta rezeki, minta uang, kok gak dituruti. Jangan lupakan satu. Apa itu? Allah menutupimu aib-aib di dunia. Itu salah satu rahmatnya Allah. Coba Allah buka aib kita. Wah, mampus kita. Malah baru kayak ngaji, ketika sampean minta uang kok kayak Gusti Allah gak ngekei duit, padahal Al-Qur'an jelas udhuuni astajib. Sampean ingat salah satu nikmat rahmat Allah, Allah tidak membuka aib kita, itu sudah alhamdulillah. Masa-masa lalu kita yang tahu mangku purel, tahu karaokean, ya kan, tahu zina mata, melihat aurat di HP, itu semua Allah tutupi dari manusia. Sehingga kita kelihatan mulia. Tapi Allah ngerti, awak dhewe pernah nglakoni ini, nglakoni itu. Tapi kita sadar diri. Nggih Gusti kalau nate nglakoni niku. Terus merasa, wah, alamat mlebu neraka awak dhewe iki. Tapi ternyata Allah memberikan ampunan. Itu orang-orang mukmin. Wa amal kafir wal munafik fayaqulu asyhadu haula illadzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin. Ataupun orang-orang kafir dan munafik, para saksi berkata mereka ini adalah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang yang zalim. Arti orang munafik, orang kafir itu tempatnya di neraka. Karena dia berwajah dua. Orang munafik itu berwajah dua. Di hadapan kita baik, tapi di belakang kita menjelek-jelekan kita.
Dan orang-orang mukmin ketika di dunia ditutupi aibnya oleh Allah, di akhirat diampuni dosanya, kemudian menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Amin Allahumma amin. Maka usahakan kita punya status orang mukmin yang beriman. Kalau orang munafik itu bahaya sekali. Ayatul munafik salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza kadzaba hadatsa. Idza tu'mina khona. Ketika berbicara banyak dustanya. Ketika berjanji dia mengingkari. Ketika bersumpah dia mengingkari. Kita hindari semua itu. Wa qala lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbu temen tresno cinta seneng nek cara arek saiki I love you. Ida amila endal nakane nglakoni utawa ngamal sabahatukum salah sira kabeh al amala ing amal ayat kinahu ing ngokoake apa amal apa ahad ing amal. Jadi innallaha yuhibbu idza amila hatukum, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai ketika ada orang bekerja itu bekerja secara profesional. Jadi saat sampean ingin dicintai oleh Allah, ingin kerjakan pekerjaan sampean sekarang ini secara profesional. Sampai yang seneng Gusti Allah. Jadi enggak hanya wiridan asal. Untuk menggapai cintanya Allah ini tidak hanya memutar tasbih. Bekerja di perusahaan kita secara profesional itu bisa menjadikan Allah cinta kepada kita. Bekerja secara profesional ini seperti apa? Sesuai SOP. Berangkat jam, ceklok jam 6. Pulang jam, jadi profesional. Lakukan dengan profesional, dengan giat, dengan tekun, sesuai SOP. Maka sampean predikatnya sampean mendapatkan cintanya Allah. Mas Aziz ini pabrik ya? Di pabrik apa? Oh, Ciki itu ya? Ya sampean mendapatkan cintanya Allah kalau sampean bekerja secara profesional. Kalau Pak Tri ini PLN. Jadi dia punya kebal setrum. Kayak Pak Anam ini tukang AC. Tukang AC yang profesional itu yang bagaimana? Yang nggak menipu. Ya gak tolek batin kayak mana. Waya kabel 5 meter ditukokno total 10 meter. Nah, itu nggak profesional. Jadi ayut kinahu ini maknanya profesional Pak Anam. Profesional itu ya sesuai SOP dan nggak tipu, nggak menipu. Saya kebetulan nggak Pak Anam. Ojo kerja dolek rai. Cari arek-arek nyempak ngono. Mergo akeh wong kerja iku demi karirnya menaik rela mengorbankan nasib teman. Ada sampai ngono sampean. Gak apa-apa kita diinjak-injak oleh orang, yang penting kita kerja secara profesional. Gusti Allah mboten sarif. Nggih? Gusti Allah mboten sarif.
Loh, ini termasuk toreko ini. Toreko kita apa? Sekarang banyak orang demi mendapatkan cinta Allah jadi wali lewat jalur iktikaf nang masjid. Nggih. Ada orang ingin mendapatkan status wali tahajud setiap hari. Ada yang puasa Senin, Kemis, ada yang puasa Daud demi mendapatkan status jadi wali. Angel Gus nek tahajud Gus awan dhewe kerja sip-sipan nek. Senin Kemis yo angel yo awan dhewe kerjoe ngono iku. Ya wis iki sampean gawe. Ben oleh sampean ben oleh cintai Gusti Allah, ben sampean oleh status derajat wali, kerja secara profesional. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Yang penting jangan merugikan orang, itu aja. Kerja profesional itu. Jadi profesional itu maknanya luas. Sampeyan mau melakukan pekerjaan nggak sesuai SOP tapi disuruh bos. Mau. Atasan yang nyuruh. Mau. Gelem kok ana lemburan gitu. Atau sesuai SOP tapi bosnya ngelarang. Loh, namanya apa? Makanya profesional itu maknanya luas. Ya minimal sampai nggak dapat surat teguran 1, SP1, SP2, SP3. Wis itu sudah profesional. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Status sampean dadi wali. Lho iki dawuhe Kanjeng Nabi lho. Innallaha yuhibbu idza amila. Allah iku seneng cinta marang wong sing duwe pekerjaan, penggawean, dadi karyawan secara profesional, kerjanya profesional. Kalau punya usaha ya usaha yang profesional. Jadi bekal sampean. Arti jalan menuju wali itu banyak. Salah satunya bekerja menjadi pegawai secara profesional. Ini muka-muka baru yang ngaji ki sampean kerja semangat. Buat pas males, loyo akhir tahun, akhir bulan, yo eling iki ae. Wah, dadi wali rek, kok semangat. Daftar wali lewat jalur kerja. Lha iki termasuk kayawan dhewe lho nggih. Wis sampean poso yo arang-arang. Tahajud. Oh, males ya kan. Ya, Daud yo gak tahu ya. Sabtu Qadir Jailani yang dimakan apa? Kodong-kodongan. 40 tahun. Coba. 40 tahun makan kodong-kodongan. Tahun ini lah. Ya bayem apa? Telo. Bohu. 40 tahun loh. Sampai sedino ae. Cobaan sedino ae. Loh itu beliau dadi wali 40 tahun makan dedaunan. Sampean nek cuma bondo kerja secara profesional jadi wali. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Paham nggih iki nggih? Paham nggih? Jalur wali lewat jadi pegawai pabrik profesional. Intinya jangan merasa hina sampai kerja pabrik
konco-konco ngajar, dadi guru, PNS, DPR ya. Pejabat tapi korupsi kan ya. Ojo hina sampean merasa kecil hati. Kanjeng Nabi dawuh, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ayyidkina." Gusti Allah seneng, Gusti Allah cinta marang wong-wong sing kerjane secara profesional. Kula niki kan kula nggih kerja Mas Aziz, MBG, bagian cuci ompreng. Cempreng. Tapi saya nggak merasa malu. Pokoknya halal, aku kerja, jam ini. Kerjaan saya selesai, dadi wali. Yang penting halal. Sedikit halal barokah. Daripada banyak haram tidak barokah. Kemarin itu saya lihat di Instagram ada orang bikin video itu seorang bupati. Bupati itu pesen nang orang-orang itu hidup di dunia jangan ngejar dunia karena amal ini akan dibawa. Aku terharu rek bupati mengane kok jerung ini ya. Barang slide selanjutnya video selanjutnya itu pakai rompi oranye. Duh. Korupsi ngono. Jadi guyonane arek-arek itu ya entah itu dua video cuma berbeda jadikan satu. Awalnya saya terharu, kok tiba-tiba akhirnya saya tertipu kan nanti ya. Ini saya pegang betul, saya buat pedoman bahwa Kanjeng Nabi itu ngkei umatnya sebuah pegangan dalam hidup untuk menjadi wali. Itu salah satu jalurnya bekerja ikut orang secara profesional. Nah, ikuti aja aturan yang ada di pabrik. Sampai niat bekerja mencari bekal untuk ibadah, itu sampai jadi wali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya hidup ini jangan pernah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menggugat Allah Subhanahu sampai selamat. Dan Kanjeng Nabi memiliki sebuah ilmu bahwa orang-orang yang menjadi buruh itu jangan kecil hati, karena itu salah satu upaya kita agar kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan jangan kecil hati, kerja di pabrik, sip-sipan, atau ikut outsourcing, atau caas hati kan pegawainya berseni kantor kan. Toilet juga ya. Terus apa? Jadi wali ini. Saya aja yo, gak melok ngising melok. Ngising kan. Tak enak lho. Berseni kan abot jasad. Kayak kula yo nyuci ompreng yang ngono, gak melok mangan melok ora. Tapi iki dadi wali. Kalau kita berusaha Allah mencintai kita, ya, milih mana sampean? Mencintai apa dicintai? Enak dicintai. Salah satu upaya agar Allah mencinta kepada kita, agar kita dicintai oleh Allah, kita sarannya satu, kerja secara profesional. Paham gak ini? Cara Pak Tri kan wis di luar profesional kan. Pak Tri kan senior. Panam iki tambah. Dicak gak adil ya gak gelem ana. Dicak curang gak gelem ana. Sampeyan tes manam.
Setitik. Jadi kerja nggak profesional itu salah satu yang dirugikan adalah orang lah, entah itu perusahaannya atau kliennya atau orang lain itu merasa juga. Kayak sampean kerja melbune jam itu sampean jam 8. Siapa sing dirugikno? Perusahaan atau teman-teman sampean. Teman-teman kerja. Ya kan? Terus ketika jam pulang jam 4, ternyata ada pekerjaan di luar itu, sampai nambah lagi. Yang dirugikan sampean. Bahkan di cerita teman-teman itu ada yang telat 1 menit 5.000. Saya dulu di kerjaan saya itu telat 1 menit bayar kalau 2 menit. Oh, digietno ae bau wis wong ngene ono sepur wis gietno ae wis. Sampai kate celakaannya. Belani 5. Tapi nek ono jam tambahan gak dibayar. Adil kan ini. Iya kan? Hitungannya nek 2 jam 10.000. Wa qala lan dawuhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sak temene ingsun iku lastu. Oh, ora ana sapa ingsun iku astamilu dadekake pimpinan sapa ingsun. Ahadan ing salah siji sira hatta usori tahu sehingga janji ingsun ing ahad. Kanjeng Nabi pesen sampai nek dadi juragan, amin. Nek dadi bos, amin. Nek di perusahaan, usaha bisnis, dadi CEO, manajer, direktur, amin. Itu ketika interview kepada orang, paham ya? Interview itu kasih syarat-syarat. Ini perintah Kanjeng Nabi. Karena hadisnya seperti itu. Ketika mempekerjakan orang, Kanjeng Nabi itu mengajukan syaratnya ini, syaratnya ini. Syarat kerja di sini masuk jam 7, pulang jam 4, nanti gajiannya 1 minggu sekali. Nah, kamu kalau kerja di sini berangkat jam 8, pulang jam 5, gajiannya 1 bulan sekali. Berarti gajiannya bulanan. Ada gajian itu gajian harian. Kalau nggak masuk berarti nggak dapat gaji. Kalau tanggal merah nggak dapat gaji. Tapi kalau bulanan masuk nggak masuk dapat gaji. Nah, itu sampean jelaskan di awal. Intinya ketika sampean merekrut pegawai, terangkan di awal. Gajinya segini, kerjanya ini. Itu aja. Banyak perusahaan itu nggak ngasih tahu gaji. Dan yang pegawai baru nggak berani tanya gaji. Ini sebetulnya kewajiban perusahaan memberikan info kepada pegawai baru. Karena ada orang itu tanya berapa gajinya. Kamu di sini cari gaji apa nanti pekerjaan? Dicekak ngono, gak tau ngaji berarti. Padahal itu kewajiban dia memberikan segini gajinya. Kalau mau ambil, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, ketika pimpinan memberikan syarat-syarat, bawahan memenuhi syaratnya, maka akan terjadi sebuah kesenjangan. Si pengusaha profesional, pengelola profesional, pekerja juga
Zona. Jadi semuanya mendapatkan jalur wali. Sampeyan nek dadi CEO, dadi bos, sampeyan iso dadi wali, pokoknya sampeyan memenuhi hak-hak pegawai sampeyan. Pesene kanjeng Nabi jangan sampai keringete garing. Nek jare wong Jawa iku ngono. Iku bener ana hadise. Aja sampai keringete garing tapi sampeyan durung bayar. Contoh tanggal siji bayaran ya nanti bayar. Ojo sampai telat tanggal 15 ini. Jenenge telat tuh sak jam 2 jam. Iki gak ya. 2 dino 3 dino ya. Molor baru di demo baru kuncine lawan suwarga la ilaha illallah ora ana lafadz liya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ana teka sapa, kita bali marang sapa, kita wujude manungsa kang katalepat lan dosa. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo kanca padha eling kita manggon ing tanah Jawa. Jimate kalimo soto asadu alla ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja sira banget seneng-seneng no alam dunya malaikat juru pati lirik marang sira oleh lirik malaikat arep njabut nyawa sira oleh jabut angan teni tawuwe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aja enak-enak turu eling marang atine yen dipundhut Gusti Allah manungsa karek getune umur manungsa bendina suta ayo para kanca padha nang tobat urip nang dunya pira suwene diumpamakno mung mampir ngombe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pertanyaan yang belum paham atau yang janggal? Akmal sudah dapat kitab ini mal.
Belum. Berarti sudah ya? Udah. Ambilkan 2 Cak Sat di rumah sama Mas Aziz. Kita ganti Fathul Izar halaman 17